Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6452, Tergila-gila. Song Yun, kamu. Chu Feng menatap Song Yun lekat-lekat dengan tatapan mata yang rumit. Saat ini, wajah Song Yun sangat pucat karena salah satu lengannya terputus dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi dia tampaknya tidak merasakan sakit, dan ada senyum manis di bibirnya, sama seperti saat Chu Feng pertama kali bertemu dengannya. Jangan khawatir, ini warisan penyelamat yang kuterima dari menara penjara iblis, dan warisan ini tidak ternoda darah orang tak bersalah. Setelah mengatakan itu, Song Yun mengambil kembali lengannya yang patah, lalu berbalik dan menatap Egi. Setelah memeriksanya dengan cermat dari atas ke bawah, dia tersenyum tipis dan berkata, "Itu sungguh indah, kamu cantik sekali, dan kamu selalu bersama kakak Chu Feng. Kamu sebenarnya ancaman terbesarku, kan?" Egi sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Dia masih memegang sabit di tangannya, bagaimanapun, kekuatan Song Yun masih ada. Sekarang dengan begitu banyak orang di sekitarnya, bahkan jika dia tidak menyakiti Chu Feng, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menyakiti orang lain. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu, aku tidak pernah berniat membunuhmu. Karena kamu berbeda dari mereka, kamu berguna di saat kritis, kamu akan menyelamatkan nyawa saudara Chu Feng," kata Song Yun. Egi tidak mengatakan apa-apa lagi, namun tatapan matanya tampak rumit. Dia tidak menyukai Song Yun, tetapi Song Yun sangat membantu Chu Feng. Song Yun kemudian menatap Xian Miao Miao. "Api kabut jiwa, kamu untuk sementara memenuhi syarat." Setelah mengatakan ini, Song Yun menatap Xiao Yuer dengan penuh arti dan berkata, "Singkirkan kekuatanmu, jangan biarkan tubuhmu hancur saat kau mendapatkan serangan balik. Kau masih membutuhkan kakak Chu Feng untuk menyelamatkanmu." Setelah mengatakan ini, Song Yun berubah menjadi api hitam dan datang ke gerbang surgawi, tetapi berhenti di depan gerbang dan melihat kembali ke Chu Feng. Jie Mubai itu tidak mati. "Aku tidak tahu bagaimana dia bisa lolos, tapi aku bisa merasakan bahwa formasi pengorbanan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku masih bisa merasakan ada kekuatan tersembunyi di sini yang jauh lebih unggul dari kita. Saudara Chu Feng, ingatlah, ketika kita dalam bahaya, orang-orang di dunia tidak peduli pada kita. Mereka hanya akan menendang kita ketika kita terpuruk, bahkan jika kita mati, itu hanya akan menjadi topik pembicaraan mereka setelah makan malam. Jadi, menyelamatkan dunia tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan hancurkan masa depanmu karena beban-beban itu. Bahkan demi keluargamu, kamu harus hidup. Bagaimana pendapatmu tentangku?" Pada saat ini, Song Yun terdiam. Mungkin sedang memikirkan sesuatu, tetapi matanya memerah, namun pada saat yang sama, dia tersenyum dan merasa sedikit lega. "Tidak masalah, bahkan jika kau memasuki sungai surgawi ke-9, kita mungkin tidak akan bertemu lagi." Katanya, hal itu sudah tidak penting lagi, tetapi matanya yang sudah dipenuhi air mata, jelas dipenuhi dengan keengganan. Namun dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan memasuki gerbang surgawi, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Gerbang surgawi tampaknya telah mencapai batasnya, dan menghilang ke langit bersama Song Yun. Meskipun Song Yun telah tiada, emosi semua orang tidak dapat ditenangkan untuk sementara waktu.
Tentu saja saya lebih takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum Song Yun pergi, itu seperti lelucon. Namun apakah itu benar-benar lelucon? Bukan itu masalahnya. Dia benar-benar punya niat membunuh. Tadi dia benar-benar ingin membunuh seseorang, tapi dihentikan oleh Xian Miao Miao. Pada saat ini, Wang Qiang menatap Chu Feng. Seolah-olah sedang mengamati reaksi Chu Feng terhadap Song Yun, wajahnya sangat serius dan serius. Adapun Egi, ia segera kembali ke ruang roh dunia, melafalkan beberapa kata ajaib, dan duduk bersila. Dia berhasil memotong lengan Song Yun barusan karena dia menggunakan kekuatan jiwanya. Meskipun hanya digunakan sebentar, Song Yun telah menggabungkan kekuatan api iblis bermata 9 dan menjadi sangat kuat. Ini berarti pula bahwa Egi harus mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk melawannya, yang tentu saja merupakan beban yang cukup berat. Xian Miao Miao dan Xiao Yuer juga mulai sembuh pada saat yang sama. Yang berada dalam kondisi terbaik saat ini adalah Chu Feng. Kekuatan yang disuntikan Song Yun ke dalam tubuh Chu Feng sangat dahsyat. Dalam sekejap, Chu Feng yang lemah pulih sepenuhnya. Chu Feng melirik Xiao Yuer dan Xian Miao Miao. Xiao Yuer baik-baik saja. Lagi pula, dia hanya bersiap menggunakan metodenya dan belum benar-benar menggunakannya, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Namun, kondisi Xian Miao Miao sangat buruk. Napasnya sangat lemah saat ini, seolah-olah nyawanya dalam bahaya. Namun, ia sudah siap dan mengeluarkan botol giok. Begitu botol itu dibuka, aroma yang kaya langsung tercium. Itu bukan wewangian, tetapi membuat orang merasa rileks dan bahagia, dan sangat rindu, seolah-olah satu tarikan napas saja dapat membuat seseorang hidup 1000 tahun lebih lama. Dan Xian Miao Miao mengeluarkan sebuah pil dari dalamnya. Pil itu sangat indah dan aromanya lebih kuat. Setelah Xian Miao Miao menelan pil itu, ia tidak melanjutkan penyembuhannya. Ia malah menatap Chu Feng sambil tersenyum. Jangan khawatir, ini yang disiapkan tuanku untukku. Ini dibuat khusus untuk melawan efek samping akibat penggunaan api kabut jiwa yang berlebihan. Setelah mengatakan itu, Xian Miao Miao menutup matanya dan berlatih sihir. Dia mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi ekspresinya yang terdistorsi di balik giginya yang terkatup memperlihatkan bahwa dia sangat kesakitan. Bahkan pil luar biasa itu hanya dapat meredakan reaksi negatifnya, tetapi tidak dapat membuatnya sepenuhnya aman. Namun sayangnya, Chu Feng tidak dapat membantu baik Xiao Yuer maupun Xian Miao Miao, bahkan Egi tidak bisa membantu. Lagi pula, ketika dia menggunakan amukan garis keturunan, dia telah mempersiapkan boneka jiwa garis keturunan terlebih dahulu. Chu Feng, jangan khawatir tentang ratu ini, butuh waktu cukup lama untuk mengolah esensi ini. Tapi jika digunakan untuk menyembuhkan luka, itu bahkan menghemat waktu. Sementara Egi berbicara, dia sudah mulai melahap asal-usul sumber energi itu. Chu Feng tentu saja khawatir, jadi dia memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunia. Namun setelah mengamati beberapa saat, ia mendapati kondisi fisik Egi justru membaik setelah memurnikan asal-usul sumber energi tersebut. Sekalipun asal-usul sumber energi tersebut mengandung racun, mereka dapat langsung menolak racun tersebut sambil mengubah kekuatan penyembuhannya. Satu-satunya hal yang perlu dikatakan adalah bahwa asal-usulnya dikonsumsi terlalu cepat, dan Chu Feng khawatir itu mungkin tidak cukup. Namun, itulah sumber energi dari seluruh anggota Istana Suci Pedang Surgawi. Ada banyak sekali orang kuat di alam Dewa Surgawi, mungkin sulit menemukan energi yang begitu agung di dunia seni bela diri ini.
Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa reaksi balik pada testis sangat parah, kalau tidak biaya pengobatannya tidak akan begitu tinggi. Chu Feng, lihatlah, ratu ini baik-baik saja. Sekarang setelah kau baik-baik saja, pergilah dan lihatlah formasi pengorbanan itu. Egi memperhatikan pengamatan Chu Feng dan tak dapat menahan diri untuk mendesaknya. Baiklah, Chu Feng juga memproyeksikan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Chu Feng mendapati Ye Xiancheng benar-benar datang mendekatinya dengan ekspresi serius dan sedikit kesedihan. Saudara Chu Feng, jangan salahkan Song Yun meskipun aku tidak mengenalnya, aku tahu satu hal, dia sangat baik padamu. Lagi pula, dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan kami tidak tahu apakah dia bisa disembuhkan. Setelah Ye Xiancheng selesai mengatakan ini, dia menghela napas dan berjalan pergi sendirian dengan ekspresi yang lebih sedih di wajahnya. Sebagai pria yang sedang patah hati, dia jelas-jelas memiliki perasaan yang tulus terhadap Song Yun. Meskipun Song Yun memperlakukannya seperti itu, dia tetap merindukannya. Bab 6453 Cahaya dan Kegelapan. Adapun Chu Feng, hatinya juga sangat rumit. Terutama setelah mendengar kata-kata Ye Xiancheng bahwa Song Yun menderita penyakit tersebut, Chu Feng teringat pada perkataan Song Yun sebelum dia pergi, bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Song Yun paling tahu kesehatannya, tatapan matanya barusan begitu enggan. Mungkinkah dia benar-benar merasa hidupnya dalam bahaya? Perasaan Chu Feng terhadap Song Yun rumit. Chu Feng bisa merasakan bahwa Song Yun benar-benar berniat membunuh. Jika bukan karena campur tangan Xian Miao Miao, Song Yun pasti sudah dihentikan. Song Yun akan menyerang Xiao Yuer dan yang lainnya, mengambil nyawa mereka, dan merampas warisan mereka. Xian Miao Miao adalah orang yang menahannya, dan gerbang surgawi hendak ditutup, jadi Song Yun harus pergi. Namun sebelum pergi, dia menggunakan cara yang dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya untuk menyembuhkan tubuh Chu Feng yang lemah. Namun nyatanya, meskipun Chu Feng lemah, luka-lukanya tidak fatal, ia hanya butuh waktu untuk pulih, yang paling lama akan memakan waktu sedikit lebih lama. Tapi kekuatan Song Yun benar-benar kuat. Dari sudut pandang lain, menggunakan kekuatan semacam itu untuk mengembalikan Chu Feng ke kondisi saat ini akan menjadi suatu pemborosan total. Tetapi itu juga membuktikan bahwa Song Yun benar-benar bersedia melepaskan Chu Feng. Inilah mengapa Chu Feng memiliki perasaan yang rumit terhadap Song Yun. Song Yun benar-benar jahat terhadap orang lain dan mengabaikan persahabatan lama, seolah-olah dia tidak mempunyai perasaan sama sekali. Tapi dia sangat baik pada Chu Feng. Bagaimana cara menilai hal ini? Jauh di dalam makam kuno, ada banyak celah ruang di langit berbintang yang luas. Jika dilihat oleh dunia, mereka akan sangat ketakutan. Celah antariksa itu begitu besar sehingga banyak planet bisa tersedot ke dalamnya. Namun pada kenyataannya, retakan angkasa tersebut tidak berbahaya, melainkan merupakan jejak pertempuran yang ditinggalkan oleh suatu serangan yang kuat. Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan berdiri di kehampaan, keduanya menatap monster besar di kejauhan yang terus-menerus mengejar dan jatuh ke kedalaman langit berbintang dengan mata serius. Baru setelah mereka melihat raksasa itu, yang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, berubah menjadi gas dan menghilang, barulah mereka berdua bernapas lega. Kedua makhluk yang sangat kuat ini benar-benar mengeluarkan harta mereka pada saat yang sama dan mendudukinya. Saat itu, mereka berdua tampak kelelahan, tubuh mereka yang gemetar bahkan tak sanggup lagi memegang senjata.
Meskipun mereka menang dengan menggabungkan kekuatan, mereka membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh raksasa itu. Keduanya kini telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Akhirnya, semuanya berakhir. Itu tidak mudah. Tianjian Qingyuan menghela napas dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Jika Song Changsheng tidak datang, dia tidak akan yakin bisa mengalahkan raksasa itu, meskipun saya bingung mengapa ada keberadaan yang begitu kuat di sini. Tapi untungnya, kita menang, untungnya aku punya kamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengalahkan monster itu sendirian. Song Changsheng berkata bahwa dia memiliki perasaan yang sama dengan Tianjian Qingyuan. Sejak kedua orang itu pergi, orang terkuat yang ditemuinya di dunia seni bela diri ini adalah Tianjian Qingyuan. Namun tak seorang pun menyangka bahwa ada hal yang lebih mengerikan lagi yang tersembunyi di makam kuno ini. Dia sendiri benar-benar tidak yakin bagaimana cara mengatasinya. Mungkin karena kegembiraan atas kemenangan, atau mungkin karena pemahaman diam-diam tentang kerjasama. Tetapi Tianjian Qingyuan malah tersenyum, pemandangan yang langka, dan berinisiatif untuk bertanya. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan pergi ke Sungai Surgawi ke-9? Song Changsheng tidak menjawab, tetapi bertanya, bagaimana denganmu? Aku merasakan aura pintu yang dibuka nenek Chu Feng tadi lebih tebal daripada zaman dahulu. Aku punya dugaan, mungkin melemahnya 8 sungai surgawi ada hubungannya dengan Sungai Surgawi ke-9, kata Tianjian Qingyuan. Mendengar ini, mata Song Changsheng berbinar. Maksudmu, Sungai Surgawi ke-9 menyerap kekuatan 8 sungai surgawi lainnya? Itu mungkin, kata Tianjian Qingyuan. Aku sedikit penasaran dengan apa yang terjadi di akhir zaman kuno? Tanya Song Changsheng. Sebenarnya, aku juga ingin tahu, kata Tianjian Qingyuan. Kamu tidak punya ingatan itu? Tanya Song Changsheng. Aku tidak bisa mengingatnya. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi ingatanku. Bukan hanya aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi di masa lalu, banyak hal juga yang kabur dan tatapan Tianjian Qingyuan tampak rumit saat berbicara. Ia juga ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga ikut, kata Song Changsheng tiba-tiba. Tianjian Qingyuan tidak bereaksi sesaat pun. Song Changsheng tersenyum dan berkata, aku juga akan pergi ke Sungai Surgawi ke-9. Saya kenal seseorang yang pernah memberitahu saya bahwa 8 sungai surgawi ini membatasi kita. Hanya dengan memasuki Sungai Surgawi ke-9, kita dapat terbebas dari batasan ini. Dulu aku ragu dengan perkataannya, tapi sekarang aku mempercayainya. Tianjian Qingyuan berkata, temanmu cukup berpandangan jauh ke depan. Jika ada kesempatan, aku akan memperkenalkannya kepadamu, tetapi kamu harus siap secara mental, kata Song Changsheng. Persiapan psikologis? Tianjian Qingyuan bingung. Dia berbeda dari saya, dia punya pesona pribadi yang luar biasa dan sangat populer di kalangan wanita. Kudengar semua wanita yang bertemu dengannya tersentuh, kata Song Changsheng. Mendengar ini, Tianjian Qingyuan tertawa. Aku tidak menyangka kamu bisa bercanda. Song Changsheng berkata dengan polos, ini bukan lelucon. Benarkah? Kalau begitu aku ingin lebih mengenalnya, kata Tianjian Qingyuan. Bum bum bum. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari angkasa luas. Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan keduanya menatap ke langit. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa formasi pengorbanan di atas langit belum menghilang,
tetapi cahaya merah muncul lebih sering. Bagaimana caranya? Melihat pemandangan ini, Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan tiba-tiba dipenuhi rasa gelisah. Saya pikir formasi pengorbanan ini berhubungan dengan monster sebelumnya dan membunuhnya akan menyelesaikan krisis. Namun sekarang tampaknya tebakan mereka salah. Pemimpin formasi pengorbanan ini bukanlah monster besar. Pada saat yang sama, di pihak Chu Feng, kecuali Xian Miao Miao yang masih dalam tahap penyembuhan, semua orang menatap ke langit, mata mereka penuh dengan kepanikan dan kecemasan. Formasi pengorbanan menyelimuti seluruh makam kuno. Setiap kali cahaya merah muncul, semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot. Di tengah ketegangan, semua orang memandang Chu Feng. Lagi pula, selain Chu Feng, mereka tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa memecahkan situasi berbahaya ini. Tetapi ketika mereka melihat ini, semua orang tercengang dan merasa sedikit bingung. Meskipun Chu Feng juga mengangkat kepalanya, dia menutup matanya. Seolah menyadari tatapan semua orang, Chu Feng membuka matanya. Jangan khawatir, semuanya, aku telah menemukan kekurangan dalam formasi pengorbanan ini. Tidak perlu mencari orang yang memasang formasi ini bisa dihancurkan, kata Chu Feng. Benarkah, benarkah? Tanya Wang Qiang. Yang lain juga menatap Chu Feng dengan mata penuh ketidakpercayaan namun juga kerinduan yang amat besar. Lagi pula, jika ini benar, maka mereka akan dapat lolos dari situasi putus asa. Benar, Chu Feng mengatakannya dengan penuh percaya diri dan setelah mengatakan itu, Chu Feng mulai mengatur formasi. Butuh beberapa waktu bagi Chu Feng untuk menyiapkan formasi ini, dan formasi ini dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya memiliki area cakupan yang sangat luas dan berisi titik formasi yang tidak terhitung jumlahnya. Bagian lainnya adalah formasi seukuran toples. Setiap formasi ini mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat, seolah-olah mengandung dunia. Tetapi Anda tidak dapat melihat situasi spesifiknya, hanya cahaya keemasan yang akan muncul. Orang-orang segera menemukan bahwa cahaya keemasan akan muncul bersamaan dengan cahaya merah dalam formasi pengorbanan. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, tetapi perasaan yang diberikan kepada orang-orang benar-benar berbeda. Seperti terang dan gelap, itu baik dan jahat lagi. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.